dengan Amelia dari kelompok 4. Opini saya bahwa jauh sebelum adanya fenomena kabur aja dulu, migrasi internasional sudah menjadi fenomena global, dan tren migrasi internasional ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tentunya dilandasi dengan berbagai alasan. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan taraf ekonomi, kemudian melebarkan sayap bisnis, meningkatkan skill, pengetahuan, dan lain sebagainya. Mengacu pada Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi setiap warga negara berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri, yang tentunya agar mendapatkan penghidupan yang layak. Nasionalisme sejati itu bukan soal di mana kamu tinggal, tapi apa yang kamu lakukan untuk negara. Orang yang tinggal di Indonesia tapi tidak peduli dengan kondisi negara, tidak mau berkontribusi, atau bahkan merugikan bangsa sendiri, jelas tidak bisa dibilang nasionalis. Sementara itu, orang yang tinggal di luar negeri tapi masih peduli dengan Indonesia, tetap berkontribusi dalam berbagai cara dan membawa nama baik Indonesia di dunia internasional, jelas lebih nasionalis meskipun mereka tinggal jauh dari tanah air. Para pekerja migran juga punya potensi besar dan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Uang yang mereka kirimkan ke keluarga di tanah air membantu menggerakkan roda perekonomian, bahkan dalam beberapa kasus bisa lebih bermanfaat dibanding mereka yang bekerja di Indonesia dengan gaji yang mungkin pas-pasan. Nah, kerja di luar negeri bukan berarti meninggalkan Indonesia, tapi bisa jadi cara untuk mencari peluang yang lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Banyak orang yang tetap berkontribusi untuk Indonesia meskipun mereka tinggal jauh dari tanah air. Karena pada akhirnya nasionalisme bukan soal di mana kamu tinggal, tapi apa yang kamu lakukan untuk negeri. Baik, saya Ananda. Menurut saya, kabur aja dulu bukanlah sesuatu yang bermakna negatif jika kita tetap memegang teguh nasionalisme. Bahkan, ini bisa menjadi hal positif yang penting untuk bangsa kita. Ketika anak bangsa kabur aja dulu untuk sekolah di universitas terbaik dunia atau bekerja di perusahaan global, mereka sedang mengisi amunisi ilmu dan pengalaman. Nasionalisme di era modern itu fleksibel. Cinta tanah air bisa diwujudkan dengan banyak cara. Belajar di luar lalu kembali ke Indonesia membawa pulang ilmu baru untuk membangun NKRI. Bahkan yang berkarya di luar pun bisa menjadi duta budaya kita, menyebarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengirim devisa, atau membuka jalan kerjasama internasional untuk menguntungkan Indonesia. Mereka menjaga simbol identitas kita di mata dunia. Jadi bagi saya, kabur aja dulu untuk mencari ilmu dan pengalaman, apalagi dengan niat kembali dan berkontribusi, itu adalah bentuk nasionalisme yang cerdas dan strategis untuk tumbuh agar bisa kembali membesarkan Indonesia. Terima kasih. Mengenai fenomena kabur aja dulu, pendapat saya, banyak tokoh besar dunia justru menemukan panggilan nasionalismenya dari luar negeri. Belajar, mengamati, lalu kembali membawa perubahan. Mereka tidak meninggalkan negaranya, mereka menyiapkan diri. Dalam konteks modern, kabur aja dulu bukan berarti berhenti mencintai Indonesia. Justru disitulah cinta diuji. Saat seseorang memilih menjauh, bukan karena tak peduli, tapi karena ingin mencintai dengan cara yang lebih bermakna, lebih matang, dan lebih strategis. Nasionalisme sejatinya bukanlah sekedar cinta buta terhadap negara, tetapi kesediaan untuk tetap peduli dan berkontribusi, meski keadaan tidak ideal. Sikap kabur aja dulu bisa berubah menjadi ayo hadapi bersama-sama demi kemajuan negeri. Gerakan atau istilah kabur aja dulu seringkali dipandang negatif karena sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab atau kurang cinta tanah air. Padahal jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, tidak semua kabur itu berarti terikat parah. Banyak anak muda Indonesia yang milih pergi ke luar negeri justru karena ingin belajar lebih banyak, menggali pengalaman, dan membuka peluang yang belum tentu ada di dalam negeri. Mereka pergi bukan untuk melupakan Indonesia, tapi untuk menyiapkan diri agar memberi lebih saat kembali.
Dan kata dulu dalam kabur aja dulu sendiri sebenarnya menunjukkan bahwa ini adalah pilihan sementara, bukan keputusan untuk pergi selamanya. Justru di sanalah letak niat baiknya. Mereka yang kabur ini seringkali menaruh harapan untuk suatu hari kembali dan berkontribusi lebih besar. Bahkan jika tidak pulang secara fisik, banyak di antara mereka yang tetap aktif mempromosikan budaya, pariwisata, atau potensi Indonesia dari luar. Artinya, nasionalisme tidak harus selalu diwujudkan dari dalam negeri. Yang penting adalah semangat untuk membawa nama baik Indonesia dimanapun berada. Jadi, kadang kabur itu bukan bentuk lari, tapi bagian dari strategi pulang dengan kekuatan yang lebih besar. Banyak yang menganggap fenomena #kabur aja dulu sebagai suatu hal yang negatif karena dianggap mencerminkan kekecewaan terhadap kondisi Indonesia baik dalam hal politik, jenjang pendidikan maupun sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini menggambarkan adanya rasa putus asa dari sebagian masyarakat, khususnya generasi muda. Namun menurut saya, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih positif, kabur aja dulu bukanlah semata-mata bentuk pelarian, melainkan juga bisa dimaknai sebagai usaha untuk mencari peluang, memperluas wawasan, dan mengembangkan diri di lingkungan yang mungkin lebih mendukung. Banyak warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri justru berhasil menunjukkan kemampuan luar biasanya, bahkan turut membawa nama baik bangsa. Kehadiran mereka di panggung global tidak selalu menandakan keinginan untuk meninggalkan tanah air. Sebaliknya, banyak dari mereka yang tetap menjunjung tinggi identitas bangsa, memperkenalkan budaya Indonesia, dan bahkan mengharumkan nama negara di dunia internasional. Bagi saya, nasionalisme tidak selalu diukur dari di mana seseorang tinggal, tapi dari seberapa besar ia tetap menjunjung nilai keindonesiaan dimanapun mereka berada. Dan pada akhirnya, sejauh mana seseorang melangkah, ikatan emosional terhadap tanah kelahiran tidaklah mudah tergantikan. Indonesia tetap rumah, tempat asal yang selalu melekat dalam diri setiap anak bangsa.